Shalom, selamat siang. Apa kabar anak-anakku? Kali ini, di video ini kita akan belajar satu topik, gereja sebagai umat Allah yang baru. Baik, mari kita ke topiknya. Ya, topik kita gereja sebagai umat Allah yang baru. Oke, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, maka kalian diharapkan dapat membedakan gereja yang hanyalah gedung dan gereja yang merupakan orangnya. Yang kedua, menjelaskan makna gereja. Yang ketiga, menjelaskan pergumulan gereja di masa lampau dan di masa kini. Yang keempat, menyebutkan beberapa contoh kegagalan gereja untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dan menyusun rencana bagaimana mengubah kegagalan tersebut apabila menemuinya di gereja masing-masing. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah gereja itu? Apakah gedungnya? Atau apakah orang-orangnya? Yang mana yang disebut gereja? Agar dapat mengetahui gereja itu gedungnya atau orangnya, sekarang simak penjelasan Bapak pada video kali ini. Uraian tentang gereja. Pertama, gereja, gedungnya atau orangnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18, kita akan bandingkan dengan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Pentakosta itu mengandung 3 pengertian sekaligus. Yang pertama, hari ke-50, puncak perayaan syukuran panen di Bait Allah, sebagai alasan berkumpulnya orang-orang dari berbagai daerah di sekitar Yerusalem ke Yerusalem pada waktu itu. Tetapi juga mempunyai makna yang kedua, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, di mana janji tentang pencurahan Roh Kudus terrealisasi atas murid-murid Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit, 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada banyak orang, ya, sehingga ada banyak orang menyaksikan kebangkitannya. Kemudian setelah 40 hari dia menampakkan diri, dia naik ke surga. Kemudian setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus. Itu 40 ditambah 10 sama dengan 50. Jadi 50 itu adalah Pentakosta, hari ke-50. Hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, di mana janji tentang pencurahan Roh Kudus terrealisasi atas murid-murid Yesus. Nah, makna yang ketiga adalah Pentakosta sebagai tonggak sejarah lahirnya gereja dengan anggota yang perdana itu sebanyak 3.000 orang lebih. Itulah gereja perdana. Jadi, kapan lahirnya gereja? Gereja lahir sejak hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari kelahiran gereja. Kesimpulannya adalah bahwa gereja itu adalah orangnya. Jadi paham sekarang sudah ya? Gereja itu adalah orangnya.
Yang kedua, makna gereja. Kata gereja merupakan adopsi dari kata igreja dari bahasa Portugis. Kata ini dekat dengan kata iglesia dari bahasa Spanyol yang berarti gereja. Kata iglesia bila ditelusuri ternyata berasal dari kata ekklesia bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ex keluar dan klesia dari kata kerja klein yang artinya memanggil. Jadi ekklesia berarti dipanggil keluar, atau orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungan, dari sanak keluarga, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja, dengan tugas untuk memberitakan kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada segala bangsa. Yang ketiga, umat Allah yang baru. Gereja sebagai koreksi terhadap umat Israel. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Pada masa perjanjian lama ditemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka juga berulang kali mengalami penghukuman dari Allah. Ulangan 9 ayat 18, pasal 31 ayat 29, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1, pasal 10 ayat 6 dan lain-lain. Mengapa demikian? Tampaknya umat Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membaca atau mendengar hukum itu dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Selain itu, hukum Taurat seringkali salah dijadikan hukum Taurat seringkali malah dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Di era Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus melayani orang banyak, banyak sekali ahli Taurat yang mengecamnya karena Tuhan Yesus dianggap melanggar aturan-aturan Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Markus 3 1-6. Kita bisa bandingkan dalam Matius 12 ayat 1-8 dan lain-lain. Taurat yang seharusnya digunakan untuk menjadi penuntun menuju kehidupan yang lebih baik, malah lebih sering menghadirkan masalah dalam kehidupan bersama karena digunakan secara keliru. Karena itulah melalui Nabi Yeremia Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan demikian, umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya. Dengan menaruh hukum Taurat di dalam hati, umat Allah pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati. Bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum dengan membabi buta. Kita bisa bandingkan dengan 2 Korintus 3 ayat 6. Itulah sebabnya gereja dibentuk oleh Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Karena itu pula gereja seringkali disebut tanda petik Israel yang baru. Ya, memang kita tidak pernah bisa menggantikan Israel sebagai umat Allah, tapi dalam tanda petik kita adalah Israel yang baru. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Yang keempat adalah mengenai pergumulan gereja. Pergumulan gereja. Poin A, gereja adalah komunitas yang terbuka. Gereja yang terbuka. Jadi gereja yang perdana itu adalah
gereja yang terbuka. Mereka melewati sekat-sekat bahasa, sekat budaya, sekat gender, sekat kalangan, kelas sosial ekonomi dan sebagainya. Sekat-sekat itu mereka dilewati oleh gereja. Jadi tidak ada lagi sekat budaya, sekat bahasa, sekat gender, kalangan, kelas sosial dan ekonomi. Semua orang dari berbagai latar belakang tergabung dalam gereja. Gereja terbuka terhadap semua latar belakang orang, seperti itu. Nah, apakah sekarang masih idealis itu masih dipertahankan atau bagaimana? Ada kelompok-kelompok tertentu yang tergabung dalam gereja tertentu. Nah, itu menyalahi daripada komitmen atau apa yang terjadi pada gereja mula-mula itu. Gereja yang terbuka. Pergumulan gereja yang kedua adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Matius 4 ayat 7, Markus 16 ayat 17 sampai 18. Nah, jadi masih ada saja sekelompok orang atau beberapa kelompok yang menganggap dirinya paling benar dan paling suci dengan ajaran yang menyimpang dari kebenaran Alkitab sebenarnya. Nah, itu masalah ya, tentang ajaran-ajaran yang tidak benar ya. Alkitab itu adalah firman Allah, otoritas yang tertinggi yang seharusnya menjadi acuan ya, menjadi pedoman dalam kehidupan kita bergereja, seperti itu. Jadi ini pergumulan kita. Kemudian yang ketiga adalah gereja yang gagal menjadi teladan. Itu juga masalah. Itu juga pergumulan gereja. Mahatma Gandhi adalah seorang pengagum Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah guru agung. Dia sangat terpesona dengan khotbah Yesus di bukit itu. Namun dia gagal percaya Yesus. Dia hampir saja menjadi orang Kristen, tetapi karena dia melihat sikap perilaku orang Kristen yang tidak mencerminkan sikap perilaku yang diajarkan oleh Kristus, maka dia katakan, "Aku senang Yesusmu, tapi aku tidak senang Kristenmu." Nah, bayangkan, dia pernah tinggal di Afrika Selatan, kemudian dia pergi ke gereja, kebetulan itu gereja kulit putih. Kemudian dia ditolak di sana karena dia kulitnya berwarna seperti itu. Dia orang Asia. Nah, disitulah dia kecewa. Kemudian kegagalan yang lain, contohnya yang kedua adalah Presiden Pantai Gading. Tanpa kepekaan terhadap rakyat Pantai Gading yang miskin itu, dia membangun sebuah gereja yang begitu megah di Pantai Gading. Padahal orang-orang di sana adalah orang-orang miskin yang hidupnya susah. Jadi bagaimana dia memperlihatkan hal-hal yang tidak sepantasnya seperti itu. Nah, itu kegagalan gereja untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang pergumulan yang lain adalah hidup saling berbagi. Nah, ini ciri khas daripada gereja mula-mula itu. Mereka bersatu ya, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada di antara mereka yang menjual harta, dan kemudian hasil daripada penjualan itu mereka membagikannya kepada orang-orang lain yang dibagikan sesuai dengan keperluannya, seperti itu. Mereka hidup saling berbagi. Nah, apakah sekarang ini masih bisa seperti itu? Agak sulit ya, karena individualis, materialis, dan berbagai situasi kondisi yang berkembang sekarang sudah mengalami pergeseran daripada prinsip gereja mula-mula yang hidup saling berbagi itu. Oke, bagian terakhir, kalian yang menyimak video ini coba membuat resume ya, poin-poin penting sebagai catatan ya dari kegiatan pembelajaran ini tentang gereja ya,
itu, kemudian makna gereja, kemudian PR buat kalian hafalkan 1 Petrus 2 ayat 9 ya, tentang gereja. Kemudian kalian harus baca materi selanjutnya ya, materi selanjutnya tentang gereja itu kalian bisa baca. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah menyimak penjelasan Bapak melalui video ini. Masih ingat lagu Ku Tak Pandang Kau dari gereja mana? Kiranya itu menjadi lagu dalam materi ini ya, yang selalu kita ingat bahwa walaupun kita dari berbagai-bagai gereja, satu hal yang kita perlu bahwa kita harus bersatu ya. Kita satu iman, satu roh, satu baptisan. Baik, terakhir mari kita akhiri materi kita dengan doa. Bapak pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami sudah mengakhiri materi tentang gereja. Ternyata gereja itu adalah orang-orangnya. Dan melalui pergumulan gereja itu, masalah-masalah yang dihadapi, biarlah kami bisa menilainya, bisa menyikapinya dengan baik. Dan biarlah apa yang kami pelajari menambah wawasan kami, menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami mengucap syukur atas materi yang sudah kami pelajari melalui video ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian video pembelajaran kita kali ini tentang gereja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.